Dan berdasarkan dua riset gitu ya, berdasarkan dua riset yang dilakukan oleh Nicholas Bloom ya dari Stanford dan juga Renden ya dari London School Economics yang menyatakan bahwasanya sistem reward gitu ya, itu sistem reward kinerja dan juga pengukuran kinerja itu sebagai suatu kunci manajemen. Nah itu ya. Jadi memang reward itu bagian dari kunci manajemen di mana lebih dari 10.000 organisasi di berbagai belahan negara, terutama di 20 negara gitu ya. Ini melakukan pengukuran kinerjanya, terutama mengukur aspek produktivitas gitu ya. Kemudian juga aspek profitabilitas, pertumbuhan dan juga keberlangsungan perusahaan gitu ya. Tetapi ya tidak banyak organisasi yang melakukan fungsi perencanaannya secara baik dan juga fungsi penganggarannya, di mana mereka tidak mendapatkan manfaat ya, tidak mendapatkan manfaat dari hal-hal tersebut sehingga capaian target atau juga pengukuran targetnya di situ lebih tidak fokus gitu ya, tidak fokus. Jadi tidak jelas berapa ya karena itu tadi ya karena memang target insentif measurement-nya nggak dilakukan. Nah ini dampaknya secara kontrol secara menyeluruh gitu ya. Jadi proses perencanaan ini merupakan suatu hal yang mutlak ya, yang harus dilakukan oleh manajer dan dilaksanakan oleh karyawan di masa yang akan datang ya. Sehingga penyajian dari proyek tersebut dapat dilakukan secara hati-hati dan juga komitmen terkait dengan tujuan organisasi secara menyeluruh. Nah, begitu pentingnya ya ternyata sistem perencanaan itu dan juga sistem penganggaran itu bagi organisasi. Karena itu tadi dampaknya pada key performance gitu ya, pengukuran kinerja ya. Nah, lantas apa sih tujuan dari fungsi perencanaan dan penganggaran itu? Nah, tujuan dari fungsi perencanaan dan penganggaran itu ada 4 tujuan. Nah, itu ya. Ada 4 tujuan. Tujuan yang pertama adalah sebagai alat rencana. Nah, itu ya. Jadi sebagai alat rencana artinya ya berkaitan dengan keputusan. Keputusan, kemudian juga keinginan karyawan, ya keinginan karyawan dan juga beberapa hal-hal lainnya yang penting ya, yang akan dilakukan perusahaan sehari-hari ya. Dan cakupan itu tersebut ya mencakup ya dalam kerangka jangka panjang ya. Nah itu tujuannya ya. Kemudian tujuan yang lainnya yaitu tujuannya adalah action control ya. Jadi tindakan pengendali nyata ya. Jadi manajer itu perlu melakukan perencanaan ya terkait dengan tindakannya di masa yang akan datang ya, terkait dengan prospek bisnis, kemudian juga mengalokasikan sumber daya yang terbatas, kemudian juga menghandle resiko gitu ya. Nah itu. Dan keputusan itu ya, dan keputusan yang diambil itu mencakup mulai dari strateginya, kemudian staffingnya, menyiapkan staf dan personel, kemudian juga menyiapkan taktik operasional yang menyesuaikan ya, yang menyesuaikan dengan outcome organisasi di masa yang akan datang terkait dengan masalah yang akan dihadapi. Nah ini ya. Ya, kemudian juga tujuan yang kedua ya. Jadi tujuan yang pertama tadi adalah kenapa planning dan budgeting harus dilakukan ya karena melaksanakan fungsi manajemen ya kan, fungsi perencanaan gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah kenapa perencanaan dan penganggaran dilakukan? Ya karena koordinasi. Nah, ini ya, koordinasi. Jadi fungsi yang pertama tadi adalah planning, yang kedua coordinating. Nah, jadi planning and budgeting itu akan terkoordinir gitu ya. Akan tersaji informasi yang didistribusikan kepada organisasi. Maka ya prosesnya dimulai dari atas ke bawah, ya, dari pimpinan ke karyawan bawah, ya, dikomunikasikan pada organisasi. Sehingga dikatakan dia tujuan yang kedua adalah fungsi koordinasi, gitu ya. Fungsi yang ketiga, kenapa ada perencanaan dan ada penganggaran? Ya, fungsi yang ketiga adalah fungsi manajemen oversight. Ya, manajemen oversight artinya di sini adalah bagaimana tindakan, ya tindakan manajemen. Ya, karena tindakan manajemen berdasarkan apa?
Nah, berdasarkan rencana, ya kan, berdasarkan pada anggaran yang ada. Sebesar itulah tindakan yang dilakukan. Jadi tidak melewati cakupan dari anggaran. Nah, itu tujuan yang ketiga ya. Jadi tujuan yang pertama tadi planning, tujuan yang kedua itu coordinating, ya, tujuan yang ketiga itu adalah facilitating top management oversight ya. Nah, itu. Lantas tujuan yang keempat apa? Ya, adalah alat motivasi. Nah, itu ya. Jadi yang direncanakan, ya kan, sehingga orang termotivasi. Targetnya 100, maka motivasi orang akan mencapai target 100, gitu ya. Anggarannya 50 juta, gitu ya. Maka dengan anggaran 50 juta, capaian target 100. Nah, itu sebagai alat motivasi ya. Jadi jelas ya, bahwasanya fungsi perencanaan dan juga fungsi penganggaran itu tujuannya 4 hal tersebut. Oke ya. Dan siklusnya bagaimana? Siklus perencanaan itu bagaimana? Jadi siklus perencanaan itu meliputi ya, pertama adalah perencanaan strategik, ya, kemudian perencanaan anggaran atau juga disebut dengan capital budgeting, dan juga penganggaran operasional ya. Nah, jadi 3 itu siklusnya, siklus perencanaannya. Jadi harus ada strategic planning, capital budgeting, and budgeting ya, and operational budget. Nah, strategic planning itu meliputi apa saja? Nah, strategic planning di sini adalah yang meliputi misi, tujuan, ya, dan juga makna misi dari misi yang ingin dicapai. 3 hal itu ya. Jadi itu yang dikatakan dengan strategic planning. Jadi kesempurnaan dari secara formal ya rencana strategi tersebut gitu ya, itu apa ya, itu dapat diterapkan ya, terhadap berbagai entitas yang ada di perusahaan, mengidentifikasi sumber daya dan juga menyajikan tujuannya ya. Nah, jadi itu yang dikatakan dengan siklus perencanaan yang pertama ya. Jadi harus ada strategic planning ya. Jadi strategic planning di sini biasanya kalau untuk proyek yang multi years, jangka panjang ya, antara 3 sampai 5 tahun atau juga 10 tahun, maka strategic planning itu sangat penting sekali gitu ya. Atau juga dibutuhkan sekali untuk merencanakan secara detail ya, apa saja yang akan diterapkan, dan juga bukti survei yang menunjukkan bagaimana variasi dampaknya ke ukuran perusahaan di masa yang akan datang. Nah, itu jadi siklus perencanaan yang pertama adalah strategic planning ya. Siklus perencanaan yang kedua, capital budgeting. Nah, apa itu capital budgeting? Nah, penganggaran modal ya. Jadi kalau dia penganggaran modal, yang dianggarkan itu yang sifatnya belanja modal begitu ya. Jadi kalau dia belanja modal seperti misalnya kendaraan, ya kan, seperti misalnya mesin, ya kan, yang sifatnya alat-alat begitu ya, dikatakan dengan capital budgeting, penganggaran itu. Jadi penganggaran capital budgeting bagian dari fungsi perencanaan, ya, step dari fungsi perencanaan. Mustahil ya, kalau dia capital budgeting tidak disusun, maka rencana yang diusulkan tidak jelas, ya. Maka setiap rencana harus ada anggaran modalnya. Jadi anggaran modalnya di sini dalam situasi ini adalah situasi yang range panjang, ya, sifatnya mendukung rencana strategik dan juga sifatnya tahunan, ya. Karena capital budgeting itu kan anggaran modal, anggaran alat berat yang dilaksanakan bisa dengan kas atau juga bisa dengan pinjaman, ya kan, atau juga dengan cicilan. Jadi penganggaran capital budgeting di sini itu disebut juga dengan programming. Ya, programming termasuk di dalamnya mengidentifikasi secara spesifik apa saja aksi-aksi program, ya, atau juga proyek-proyek yang akan dilaksanakan terkait dengan investasi yang dianggarkan. Karena dalam hal ini investasi yang dianggarkan biasanya 1 sampai dengan 3 tahun atau juga 5 tahun. Ya, dan spek dari sumber daya yang akan digunakan itu harus diprogramkan atau juga harus ditandai dalam bentuk capital budgeting. Jadi penganggaran truk, kendaraan dinas, ya kan, mesin, alat, bubut, ya, itu semuanya adalah penganggaran modal.
Jadi bicara penganggaran modal dilaksanakan dengan tunai atau juga dengan pinjaman. Ya, maka harus hati-hati. Gitu. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan di sini. Jadi, atau Bapak Ibu sekalian, dari capital budgeting ini. Ya, jadi yang kedua itu ya, capital budgeting yang pertama strategic planning. Nah, yang ketiga itu adalah ya operational budgeting, anggaran operasional. Nah, jadi kalau dalam konsep penganggaran, yang namanya anggaran operasional itu apa? Apa saja di anggaran operasional? Ya, mulai dari anggaran pendapatan, itu adalah anggaran operasional ya. Ini anggaran beban, ya, anggaran aset, anggaran hutang, itu semuanya adalah anggaran operasional. Ya. Kalau pernah baca dulu buku penganggaran M. Nafarin, gitu kan? Ada pernah bukunya baca buku M. Nafarin? Orangnya udah meninggal dunia ya, tapi bukunya bagus sekali. Kalau mau baca buku penganggaran, saya kalau penganggaran apa ya, penganggaran swasta gitu ya, perusahaan, nah baca bukunya M. Nafarin ya, mudah dipahami. Saya masih punya bukunya. Nah itu. Jadi itulah dikatakan anggaran operasional ya. Anggaran pendapatan, anggaran beban, anggaran aset, dan juga anggaran kewajiban. Dan biasanya penganggaran ini menggunakan sampel 93% ya, di mana hasilnya menunjukkan 7% survei yang mengukur bahwasanya respon perusahaan itu dapat menggantikan ya di masa yang akan datang terkait dengan hal itu, gitu ya. Jadi secara kuantitatif itu ada buktinya ya. Nah itulah ya. Jadi yang dikatakan dengan stepnya anggaran perencanaan tadi itu ya, mulai dari operational budgeting, gitu kan, kemudian capital budgeting ya, sampai dan diawali dari strategic planning ya. Itu kesimpulannya ya. Nanti videonya saya share ya untuk diingatkan kembali ya, untuk didengar kembali materi kita ini. Ya, lantas ada namanya target setting ya. Ya, jadi target setting itu bentuk dari rencana yang tertulis ya secara jelas dalam organisasi yang menunjukkan strategi dan juga capaian hasil di masa yang diinginkan dari rencana gitu ya. Nah, itu yang namanya target setting. Maka dalam menyusun target setting ini ada namanya preset performance target gitu ya. Jadi preset performance di sini itu yang sudah dijelaskan oleh Profesor Latam ya, menjelaskan bahwasanya ada dukungan secara positif ya, bahwasanya motivasi punya dampak ya, motivational effect punya dampak itu secara umum terhadap target ya. Jadi penganggaran itu merupakan dasar dari pengukuran kinerja yang mengevaluasi level manajerial ya, level manajerial dan didukung oleh adanya insentif. Nah itu capaian target tercapai maka reward dan juga insentif harus ada ya. Nah ini bisa kita simpulkan ya. Ya kemudian bagaimana tipe-tipe target perencanaan keuangan. Nah jadi tipenya bisa berupa ini ya, tipenya ada 3 ya, yaitu model historical atau juga model negosiasi, ya kemudian fix atau juga fleksibel, ya kemudian yang ketiga adalah internal dan juga eksternal. Jadi tipikal capaian target kinerja keuangan itu 3 tipe ini ya. Nah kalau dia tipenya model ya historis dan atau juga negosiasi, maka di sini adalah model kuantitatif ya pengukurannya ya, dan berdasarkan pada hasil yang sudah dicapai yang di masa yang lalu dan juga proses negosiasi yang sudah dilakukan ya pada level bawah dan juga level atas ya. Jadi dalam model base di sini targetnya adalah jumlah produksi ya yang dicapai ya, atau jumlah ukuran kuantifikasi yang dapat diukur dalam satu periode tersebut gitu ya. Nah itu. Historical target di sini adalah prior ya, artinya yang sudah dicapai di masa lalu. Apa saja yang sudah dicapai di masa lalu,
Nah, itu disebut dengan resetting. Jadi resetting di situ itu contohnya ya, bagaimana pusat dari laba ya, dari seorang manajer di situ itu profitnya meningkat 10% setiap tahun. Maka maka capaian target 10% tersebut itu sebagai referensi ya untuk mencapai target di masa yang akan datang. Gitu ya. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Silakan. Ya. Nah itu ya, tipe yang pertama adalah model base atau historical atau negotiate. Nah model yang kedua adalah fixed and flexible. Nah fixed and flexible di sini itu adalah apa ya? Ini ya, tidak apa ya, tidak mengikuti periode waktu yang statis, gitu ya. Artinya bebas-bebas saja, ya. Artinya targetnya tidak menyesuaikan dengan jangka waktu, tapi setiap saat, gitu ya. Artinya variasinya lebih banyak. Jadi anggaran fleksibel target di sini akan berubah ya seiring dengan kondisi yang ada dalam satu periode itu, maka disitulah akan melakukan penyesuaian ya seiring dengan perubahan volume atau juga perubahan harga input yang mendukung hal itu. Ya, maka di situ fix versus flexible target ini merupakan bagian dari indikator performance tadi ya. Dan ini yang perlu kita garis bawahi di sini ya. Nah, target itu semuanya tidak lepas dari namanya komitmen. Nah, jadi tanpa adanya komitmen gitu ya, tanpa adanya rapat ya, tanpa adanya keinginan dari pimpinan maka semuanya itu tidak bisa dicapai ya. Jadi komitmen itu diperlukan gitu ya. Maka sistem rekrutmen karyawan itu kan selalu diminta teamwork gitu kan. Jadi nggak ada yang kerja sendiri-sendiri ya, tetapi teamworknya sejauh mana ya. Karena dengan adanya teamwork maka komitmennya pasti tinggi. Nah itu kan secara organisasional internal gitu ya. Dan juga internal versus juga eksternal target. Ya. Jadi internal dan versus eksternal target di sini adalah manajer dalam satu organisasi berfokus pada apa ya periode-periode over period ya, atau juga continuous improvement dilakukan ya tergantung pada pengembangan ya. Jadi rencana dan juga proses penganggaran itu termasuk dalam pendekatan eksternal di sini. Ya, kemudian juga common financial performance target issue ya. Jadi isu-isu kinerja keuangan yang lainnya yang meliputi merupakan ya bagaimana peluang ya mencapai target gitu ya. Ya, peluang mencapai target di sini yang mana yang mudah, yang mana yang sulit ya. Jadi sejauh mana yang sudah dicapai, nah ini semuanya ada hubungannya ya. Kalau kita gambarkan relationship-nya antara performance target dengan motivasi itu ini grafiknya ya. Jadi kalau motivasi tinggi ya, kalau dia dianggar ditargetkan rendah tercapai itu. Tercapai ya. Tapi semakin tinggi maka semakin impossible tercapai. Makin nurun targetnya. Nah, ini ya. Oke. Dan kemudian juga bisa kita lihat ya. Nah, di sini ya, di sini bagaimana kemungkinan distribusi laba atas keefektifan atau juga tidak efektifnya seorang manajer mencapai target. Ya. Jadi grafiknya kita lihat ya apabila semakin apa ya semakin rendah profit ya maka mudah mencapainya. Ya kan low maka makin mudah mencapainya. Maka untuk mencapai semakin tinggi, gitu ya, profit ini makin tinggi, gitu ya, maka harus didukung apa gitu ya kinerja yang tinggi ya sehingga dalam hal ini manajer meminimalisir ya fenomena yang disebut dengan lazy manager. Nah, jadi lazy manager itu ditutupi dengan hard working manager gitu ya. Jadi hard working manager itu akan menghasilkan performing profit yang tinggi gitu ya.
Oke ya. Ya, kemudian juga how much influence ya, should subordinate have in setting their target ya. Ya, bagaimana pengaruh ya subordinat ya atau juga suborganisasi dalam mencapaikan target yang sudah disetting itu. Nah, jadi untuk mencapaikan target yang sudah disetting tersebut gitu ya, maka dilakukan ya negotiate gitu ya. Artinya di situ perluasan ya, perluasan sub-sub organisasi yang bisa mencapai target tersebut ya. Jadi dilakukan dengan pendekatan apa? Ya dengan pendekatan top down atau juga pendekatannya bottom up ya, dari atas ke bawah atau juga dari bawah ke atas ya, dari pimpinan ke atasan, dari atasan ke bawahan. Nah, itu. Ya, kemudian juga apa saja yang perlu dikritisi ya dari planning and budgeting ini praktiknya. Ya, artinya planning and budgeting ini bisa optimal, bisa tidak optimal ya karena apa? Ya, di sini planning and budgeting ini bisa optimal atau juga tidak optimal ya tergantung pada apa ya jumlah capaiannya. Jadi semakin tinggi yang mau dicapai, maka semakin apa ya, makin rendah pelaksanaan fungsi perencanaan. Nah, itu. Nah, jadi banyak perusahaan itu secara relatif ya menetapkan target yang lebih rendah ya. Jadi targetnya bisa naik 22% ya. Kemudian naiknya 10%, jadi juga nggak usah banyak-banyak ya. Yang penting ada kenaikan target ya. Nah, ini. Dan kesimpulannya, conclusionnya, bahwasanya planning and budgeting ini itu adalah suatu sistem ya. Secara yang menunjukkan manajemen menunjukkan potensi manajemen dan alat-alatnya untuk mencapai tujuan. Nah, jadi tanpa adanya planning ya tanpa adanya budgeting ya maka tujuan tidak tercapai ya. Planning and budgeting tujuannya adalah untuk goal perusahaan ya. Ya, untuk tujuannya. Jadi peranan dari manajer di sini dalam organisasi itu dituntut ya untuk memberikan taktik ya atau juga memotivasi karyawannya terhadap organisasi. Jadi bagaimana menggerakkan karyawan untuk mencapai hal itu gitu ya. Jadi untuk mengkritisi konsep planning dan juga budgeting di sini itu disebut dengan beyond budgeting gitu ya, movement. Jadi difokuskan pada aliran kinerja yang dapat dinegosiasikan atas capaian target tersebut ya. Itu dibicarakan atau juga dinegosiasikan. Jadi prosesnya bisa dilakukan dengan apa ya? Dengan partikular dan juga keinginan proses tersebut secara relatif dan juga secara dinegosiasikan dalam bentuk jenis dan juga tipikalnya secara tahunan ya. Dan target yang dapat dicapai itu bisa secara mudah ya apabila adanya perubahan lingkungan. Jadi perubahan lingkungan juga yang menyebabkan tercapai atau juga tidak tercapainya target ya. Nah, itulah yang kita lihat ya, yang terkait dengan hubungan antara perencanaan ya dengan fungsi penganggaran ya. Jadi hubungannya hubungan relationship ya. Jadi bukan hubungan satu arah ya atau hubungan pengaruh. Nah, itu yang bisa kita simpulkan ya. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi budgeting itu apakah masuk ke dalam proses planning atau dia bagian yang terpisah? Atau bagaimana, Pak? Ya, sudah jelas gitu ya bahwasanya plan budgeting itu jadi kan dia budgeting itu adalah verb ing gitu kan. Kata kerja merupakan kata kerja berakhiran ing gitu kan. Asal katanya apa? Budget gitu ya. Jadi yang dikatakan dengan budget itu adalah outputnya. Sedangkan budgeting itu adalah prosesnya gitu kan. Maka proses itu dilakukan bagian dari proses perencanaan. Jadi antara planning dengan budgeting tadi sama ya. Jadi tanpa adanya rencana nggak bisa dilaksanakan tanpa adanya anggaran. Ya kan? Atau juga anggaran tidak bisa disusun tanpa adanya rencana.
Nah, sehingga penganggaran itu bagian dari fungsi perencana. Hubungan yang relationship tadi ya, hubungan yang menunjukkan saling berhubungan satu sama lain atau bagian dari fungsi perencanaan. Outputnya adalah budget ya. Nah, budget itu output dari proses anggaran, budgeting. Nah, itu dia. Jadi bagian dari perencanaan jawabannya. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya. Dan nanti saya berikan judul ya untuk disusun paper ya untuk nilai UAS kita ya, sehingga UASnya nanti tidak lagi apa ya, UASnya diterbitkan dalam bentuk jurnal ya, seperti yang sudah pernah kita buat ya. Ya, baik. Kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya, di minggu depan ya. Saya kira itu saja, lebih dan kurang. Selamat siang ya, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, boleh meninggalkan ruangan.